Masih berada di kota Solo, kota Surakarta, sebuah kota yang dikenal dengan warisan kekayaan budaya dan sejarahnya, di mana jejak kekuasaan kerajaan Mataram Islam pada zaman dulu masih terjaga dan bahkan tetap eksis dengan pengaruhnya pada masa kini. Nah, rencananya kali ini saya mau banyak ngulik tentang sejarah Surakarta atau Solo. Jadinya bakalan mau main ke dua tempat ikonik di kota ini, yakni Keraton Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegara. Dua tempat ini termasuk destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan kalau lagi main ke Solo. Oke, sebelum kesananya ini lagi sarapan dulu, dan ternyata saya baru sadar sarapan pagi khasnya di Solo itu makan sate kambing. Dan ya ini menu satunya lagi, menu andalan, sate buntal. Jadinya saya pesannya itu, tapi hanya yang porsi kecil saja. Dan ini lagi makan sate kambingnya di Sate Kambing Pak Manto, teman-teman. Gak salah sih, tempat sate ini, satenya Pak Manto, menjadi salah satu yang terenak di kota Solo. Bumbunya mantap banget, dagingnya empuk, besar-besar lagi. Jadi katanya dagingnya nih dibuntel-buntel gitu. Gimana cara masaknya? Potong-potong dulu kan? Buntelannya nih. Kalau begitu teman-teman semuanya, selamat menonton apa yang bakal saya temui, lihat, dan dengar dalam mencari tahu tentang Surakarta dan sejarahnya. Semuanya akan saya bagikan di video Backpacker Keliling Indonesia di episode ini. Kerupuk nggak ada? Untuk pesannya satenya 5 tusuk, sate buntal 1 tusuk, nasi 1, minumnya es campur ya? Ya. Terima kasih. 72.000. Ini maunya 100 ya Kak? Bisa berapa Kakak? Lambung langsung kaget dapat protein tinggi pagi-pagi. Dan ya, ini dia sate Pak Manto, harganya 72.000 sekali makan, padahal pakai porsi yang 5 tusuk sama satu sate buntal. Satu sate buntal itu udah banyak banget. Oke. Ini Pak ya? Ya, betul. Mau ke Keraton Surakarta. Nah, jadi teman-teman, update, ini aku sudah berada di sekitaran tengah kota dan aku sudah dapat untuk stay selama di kota Solo ini, ngekos di sekitaran sini. Dan untuk pertamanya ini aku mau ke Keraton Surakarta Hadiningrat, jadi ini naik Gojek. Dari sini sih sebenarnya tidak begitu jauh, 1,7 kiloan. Tapi karena pengen cepat, jadinya aku langsung naik Gojek. Oke, langsung saja kita menuju ke Keraton Surakarta Hadiningrat. Mas kepala. Oh, ada tembusannya ternyata. Oke. Ya, makasih ya. Ya. Oh, nggak usah, saya jalan kaki aja Pak. Nggak apa-apa, saya jalan kaki. Masuk dari sini, jalur dulu masuk Museum Keraton. Oh, saya jalan kaki Nanti aja Pak. becaknya tunggu di luar. Habis dari Museum Keraton, naik becak lagi, nanti baru keliling-keliling. Oh, ya. Sudah Nanti jalan-jalan lihat aja. gerbong
keraton yang ramah. Oh sudah, kalau itu saya cuma masuk ke dalam. Makasih Pak ya. Jadi sekarang ini aku sudah berada di depan Keraton Surakarta Hadiningrat di pintu utamanya. Dan ternyata untuk loket masuk ke museum keratonnya itu bukan ada di sini. Diarahin harus ke arah sana terus nanti belok kanan. Jadi ini aku mau coba jalan kaki saja. Langsung ke sana. Waktu pertama kali nyampe di sini kemarin hari Sabtu, sayangnya sudah tutup. Karena maksimal jam tutupnya itu jam 3 siang. Bukannya jam 9. Nah, makanya ini aku tadi naik Gojek ke sini biar nggak ngabisin waktu di jalan. Kalau mau jalan kaki kurang lebih tadi dari tempat sate sekitar 30 menit. Nah, enaknya memang kosku dan tempat satenya tadi itu pusat kotanya, titik tengah. Mau ke arah sini dekat atau mau ke Puramangkunegaranya juga dekat. Tapi untuk pertama-tama memang harus ke sini dulu karena awal mulanya Surakarta, Kasunanannya itu ada di sini. Setelah itu nanti baru ke Puramangkunegara. Parkir motor. Nah, ini loket museum. Ya, mudah-mudahan bisa masuk ke dalam dengan gaya backpackeran kayak gini, santai. Untuk satu orang, Bu? Satu orang? Iya. 35. 35. Ya Mas, maaf nih. Ya, ini saya buat dokumentasi perjalanan saya, Bu. Buat dipakai nanti kena casnya 50.000. Oh, ada casnya. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi bisa ya selama di dalam ya? Totalnya 85 ya. 85 ya? Mas, uangnya 35 tuh. Sebentar Bu, saya lihat dulu Bu ya. Oh, ada. Mudah-mudahan ada, ya. 40 Bu? Ya, 40 kembali. 5.000. Ini Masnya pegang, ini untuk kameranya ya. Oke. Tiket sudah termasuk jasa pemandian antar. Terima kasih. Oh, siap. Kwitansinya ya. Kwitansinya. Pulang dulu. Ini apa ini? Itu tiket kamera itu. Oh, ini tiket kamera. Satu dipegang, yang satu nanti kasihkan banyak penjaga ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Mas, Bu. Silakan Bu ya. Ya, oh nunggu ya? Oh, sudah masuk. Udah masuk ya? Langsung masuk. Tiketnya? Oke. Oke. Pemandu yang depan itu. Ini sih satu. Terus ada peraturannya nanti sebelum masuk pelataran, ya karena kakaknya pakai celana pendek, nanti dikasih kain. Oke. Karena harus pakai, kalau cowok itu ya celana panjang nggak apa-apa. Oke. Terus sandalnya nanti dilepas dulu ya. Oh gitu ya. Nanti ditaruh di dalam ada lain. Oke, baik. Terus kalau tasnya mau dititipin bisa. Tapi kalau dipakai Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Siap. Oke, ini buat dipakai. Iya. Sandalnya ditaruh di dalam sini. Sebenarnya di situ. Jadi karena gaya backpackeranku atau gaya berpergianku tuh stylenya pakai celana pendek selalunya dan pakai sandal, untuk aturan di Keraton Surakarta Hadiningrat ini tidak diperbolehkan. Harus pakai ini kain penutup dan sandal harus dilepas untuk pengambilan gambar, dokumentasi, terlebih lagi untuk kepentingan YouTube ataupun sosial media.
tadi juga ada tambahan 50.000 kayak gitu. Oke, jadi ini aku mau nunggu dulu di sini, nunggu guide-nya, karena guide-nya ini ternyata harus ngawalin beberapa orang atau per kelompok. Diceritakan menurut beberapa sumber, terbentuknya Kerajaan Mataram Islam ketika Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pamanahan membantu Jaka Tingkir membunuh Aryo Penangsang yang kala itu menjadi raja kelima di Kerajaan Demak. Jadi alasan Jaka Tingkir tidak bisa membunuh langsung Arya Penangsang karena dia merupakan menantu dari Raja ketiga Demak yaitu Sultan Trenggana. Nah, dimintalah bantuan kepada Sutawijaya atau Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pamanahan dengan imbalan kalau berhasil akan ngasih sebuah wilayah di hutan Mentaok. Singkatnya, Arya Penangsang berhasil terbunuh, era Kerajaan Demak pun runtuh. Saat itulah Jaka Tingkir kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru, yakni Kerajaan Pajang, dan tidak lupa memberikan tanah hadiah kepada Ki Ageng Pamanahan dan memberikan kekuasaan berupa kadipaten di bawah pimpinan Kerajaan Pajang. Waktu berlalu, Ki Ageng Pamanahan wafat, lalu digantikan Panembahan Senopati sebagai adipati. Setelahnya, Jaka Tingkir juga wafat, era Kerajaan Pajang berakhir, menandai awal Kerajaan Mataram Islam berdiri. Raja di tanah Jawa, raja pertama, maka gelarnya Panembahan Senopati, itu kata tertinggi. Ya. Di bahasanya raja ya, raja, sultan, wali, sunan, syekh, habib. Beliau wafat, putranya masih di Kota Gede dengan penambahan Hadi Prabu Hanyaprawati. Ya, ketika beliau wafat, putranya setelah Hanyaprawati memindahkan dari Kota Gede ke Kerta, masih di wilayah Kabupaten Bantul, Kerta. Kerajaan Mataram Islam pada sini, Kerajaan Mataram Islam bisa mengobrak-abrik Batavia, yang sekarang jadi Jakarta, Bogor, Banten, Depok, Banten itu. Tapi dibantu pasukan Turki karena kelas pertama gagal, kelas kedua berhasil. Nah, ketika beliau wafat, putranya Sunan Amangkurat III memindahkan ke Pleret, masih di wilayah Bantul, tapi beda tempat. Sunan Amangkurat Agung atau satu di Pleret diberontak oleh anaknya sendiri. Lu hebat kan? Nggak logika, anak kok membentak ayah. Nah, itu kehidupan. Jadi demi kepentingan duniawi, bisa anak bunuh ayah, ayah bunuh anak, anak bunuh ibu, bisa. Sampai hari ini terjadi di TV setiap hari. Ya. Karena itu kehidupan. Sejak zaman Firaun itu terjadi. Nah, memberontak, hancur Raton Pleret, pindah ke Kartasura dengan gelar Sunan Amangkurat II. Ketika beliau bertahta di Keraton Kartasura, 10 dari sini tidak ada yang berani melawan, enggak, karena terkenal konon terkenal kejam bengis. Wong bapaknya aja dilawan, bapaknya sendiri malah gitu ya. Dari sini beliau wafat, putranya menggantikan Sunan Amangkurat III. Ketika anak bertahta diberontak oleh saudaranya sendiri, Pangeran Puger, yang notabene juga sama-sama putra ini. Jadi pamannya ini dulu kakak beradik, tapi merasa ayahnya dulu dilawan, tapi tidak bisa balas dendam dengan menunggu anaknya ini baru balas dendam. Oke. Memberontak. Ya, ya. Balas dendam itu sejak zaman dahulu. Nah, bertahta dengan gelar bukan Sunan Amangkurat I, tapi dengan Sri Susuhunan Pakubuwono. Susuhunan, bukan Sunan. Susuhunan itu kata dasar suhu. Itu ahli segalanya. Oh, iya, iya, ahli iya. ilmu, ahli agama, ahli segalanya, ahli filsafat, itu suhu. Ya, nah, kebanyakan Susuhunan. Nah, di sini namanya Susuhunan, bukan Kasunanan. Kalau Kasunanan kata dasar Sunan kan, itu hanya ahli Islam. Negara menyebut di sini Kasunanan kata, berarti bisa berarti itu merendahkan raja saya. Belum di sini bukan Sunan kok, Susuhunan. Tapi nggak apa kita. Sunan Pakubuwono pertama. Dari sini beliau wafat, putranya menggantikan, tidak mengikuti jejak sang ayah tapi mengikuti jejak sang kakek. Nih, Susunan Amangkurat IV atau Amangkurat Jawi. Beliau punya putra 3 laki-laki. Tertua Pangeran Mangudoro,
kedua Pangeran Praboyoso, ketiga Pangeran Mangkubumi. Ini ragil kecil. Beliau calon pengganti tertua kok. Tapi ini sebelum beliau wafat, ini sudah wafat duluan di Ceylon. Ceylon sekarang mana? Sri Lanka. Nah, terpaksa beliau pas meninggalkan anak kecil, anak kecil namanya Raden Mas Said, diasuh oleh sang paman-paman di Katongkertasuban. Ketika beliau wafat, otomatis putra tertua kedua menggantikan dengan gelar mengikuti jejak sang kakek, tidak Sunan Amangkurat V, tapi Pakubuwono kedua. Ini Pakubuwono pertama. Di bawah pimpinan Pakubuwono II inilah Keraton Mataram Islam yang sebelumnya berada di Kartasuro berpindah ke tempat baru yang saat ini menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat. Tinggal bersama dengan sang adik Pangeran Mangkubumi dan keponakannya Raden Mas Said. Inilah area Keraton Surakarta Hadiningrat, bukan Keraton Solo. Keraton Solo tidak pernah ada. Yang ada Keraton Surakarta di kota Solo. Jadi Solo itu nama kota. Lagi-lagi masyarakat, pemerintah salah kaprah. Keraton Solo sudah nggak apa-apa, dihargai karena sudut pandang berbeda boleh. Nah, gambar raja-raja dari Pakubuwono pertama sampai ke-12 yang udah hafal semua. Jadi di sini nggak boleh ngambil gambar, nggak boleh ngambil foto. Tapi kalau mau foto-foto, video, selfie boleh. Tuh. Ya, gambarnya nggak boleh diambil. Gambarnya nggak boleh kan? Lagi-lagi salah kaprah. Saya kan cuma meluruskan kata-kata aja. Ya kan? Nah, mau foto-foto boleh. Saya jawab pertanyaan beneran. Iya. Ketika pindah dari Keraton Kartasura tadi, Raja Pakubuwono II bersama adiknya, Ring Raja Pakubuwono II, adiknya Pangeran Mangkubumi dan keponakannya Raden Mas Said tadi, membangun bersama-sama, pindah ke sini, bangun ini loh. Oke. Tahun 1745, tokoh tiga ini bangun pertama kali pendopo satu yang lampu kuning itu. Kan saya bertahap, masing-masing ada. Oke, ya. Diberi nama Sasono Sewko, Sanotompa Sewko Pasewan untuk Pertemuan Agung. 5 tahun berdiri bertata raja kedua, wafat. Digantikan putranya dengan gelar raja ketiga, Pakubuwono III. 5 tahun bertakhta, jadi tepatnya 10 tahun sejak berdiri, ada konflik antara Raja Pakubuwono dengan sang paman Pangeran Mangkubumi tadi. Konflik terjadi, ini ingin berkuasa, ingin menguasai sesuatu, tapi di sini tidak terjadi benturan fisik karena ada kesepakatan tingkat tinggi yang diberi nama Perjanjian Giyanti 1755. Sepakat butir-butir 10 butir. Antara lain Pangeran Mangkubumi hanya adik tidak boleh bergelar raja karena rajanya saya hanya satu, tidak boleh 2, 3 raja. Sepakat, bisa tadi raja sudah. Nah, Pangeran Mangkubumi diberi gelar sultan. Kalau kamu ngotot menjadi raja, saya bunuh kamu. Tapi karena ini semua musimnya damai, Raja Pangeran Mangkubumi diberi gelar sultan, menerima. Wilayah kekuasaan tidak boleh lebih luas dari sini, sepakat. Bangunan tidak boleh lebih tinggi dari sepakat. Yang penting berkuasa dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I Yogyakarta. Jadi Jogja itu hanya sebuah kasultanan, tidak pernah ada keraton, kerajaan. Gitu, rumah sultan kan kasultanan, rumah ratu keraton. Di sini itu sebelum republik berdiri. Tapi setelah republik berdiri, asuhannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ratu itu raja, rumah raja, kerajaan ya di sini. Tapi dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, pemerintah masyarakat menyebut keraton Jogja, kerajaan Jogja, keraton Jogja, sudah kita hargai, padahal itu bukan kasultanan. Memang salah kaprah hidup itu. Gak apa-apa. Nah, ketika perpecahan terjadi, sudah berdiri 2 tahun kemudian, tepatnya 12 tahun setelah berdiri, sang keponakan Raden Mas Said juga ingin berkuasa sendiri, memisahkan diri, diberi kesempatan berkuasa. Karena memang cita-cita manusia sejak Nabi Adam, bahkan sejak peradaban, itu kalau bahasa Darwin ya. Semua manusia itu cita-citanya semua sama, ingin berkuasa, ingin menguasai sesuatu. Karena berkuasa itu enak loh, apalagi kalau lama-lama dikit. Nah, saya nggak menjas kok. Raden Mas Said diberi kekuasaan di daerah lebih kecil, Puro,
dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama, Pura Mangkunegaran yang tempat penian Kaisang Pangarep kemarin. Itu hanya sebuah pura. Pura itu rumah adipati. Kalau zaman sekarang bupati wali kota. Jogja Kasultanan karena rumah sultan. Di sini kerajaan atau keraton, rumah raja atau rumah ratu. Tapi masyarakat banyak menyebut keraton Mangkunegaran, keraton Jogja, ya sudah kita hargai. Padahal levelnya lebih rendah dari sini. Apa pemerintah Raja Pagono III tadi untuk membedakan antara Jogja, Mangkunegaran dan Pakualaman, membentuk infrastruktur yang tidak boleh dibangun Jogja, Mangkunegaran dan Pakualaman sebagai bukti bahwa sini tertinggi secara kasta, budaya dan ilmu pengetahuan. Panggung Sanggabuana itu menara yang bisa dilihat dari luar. Panggung tempat tinggi Sangga Penyangga Buana alam semesta. Ada apa tuh alam semesta? Kok disangga ada ilmu pengetahuan tanpa batas, segala arah, tanpa tendensi apapun ke atas, bebas. Jadi toleransi sangat dijaga. 5 lantai. Tahun 1782 sampai kapanpun Jogja, Mangkunegaran nggak ada sampai sekarang. Tapi kalau Jogja merasa tinggi, merasa itu ego muncul, nekat, mau ini ya silakan, nggak ada yang larang. Tapi risiko tanggung sendiri. Kan hidup itu sebab akibat. Makanya gelarnya selalu Paku Buwono, Jogja Hamengku Buwono, Pura Mangkunegara. Yang satu ada pecah lagi, Pura Pakualam, itu adipati. Oke. Nah, secara fisik ada pembeda. Kalau keraton atau kasulan itu karena kakak beradik, ini satu level, satu listing, karena kakak beradik, ya. Itu apa cirinya? Alun-alun harus ada 2, dan di bawah alun-alun dengan harus ada 2 pohon beringin. Itu semua bermana ilmu pengetahuan Tuhan, simbol loh ya. Untuk Mangkunegara, Pura dan Pakualaman nggak boleh, karena kamu bukan keraton, bukan kasultanan. Kamu hanya adipati Pura. Iya. Di Mangkunegaran itu ada lapangan, itu Pamedan, namanya lapangan 1. Awalnya harus 2, pohon beringin harus 2. Itu cuma secara fisik itu semua simbol ilmu pengetahuan semua. Di sini semua serba 7. Acuannya bukan 7. Jadi pintu gerbang 7 buah, sumur 7 buah, pendopo 7 buah, tapi jangan bila tamu hanya 2, 1 dan 2. Nah, di belakang masih 5. Nggak kelihatan. Oh, berarti masih luas ke sana lagi, Pak? Wah, 20 hektar lebih. Oh iya, tadi saya pengen coba masukin dari pintu utama, katanya memang nggak bisa, harus lewat sini. Dulu bisa. Siap ganti pimpinan, ganti aturan, ganti pimpinan kan ganti aturan lah. Sekarang aturan dirusak. Sana hanya untuk acara negara formal. Negara formal gitu. Nah, itu semua. Sumur 7 buah, semua 7. Nah, ini dulu juga dibangun 7 buah ditanam. Tapi untuk ruang publik banyak pengunjung nggak nyaman, kepanasan. Diselaraskan, bukan disesuaikan. Kalau disesuaikan bisa 17, bisa 20, bisa 21, nggak boleh. Harus selaras 7. Jadi mati tanam. Luar biasa ya. Jadi ada yang ratusan tahun. Cuman masa sekarang banyak yang nggak mau mempelajari itu, malah menyebut dogma. Wah, itu mitos, itu nggak ada tuh mitos lah. Orang menyebut mitos itu berarti pemalas, kamu nggak mau belajar itu aja kok. Dan sampai kapanpun simbol ilmuwan ciptaan Tuhan apapun di sini dipertahankan. Untuk para tamu semuanya hanya sebatas tali ini. Raja di dalam masih hidup, tapi nggak bisa, harus pakai aturan. Ingin ketemu gubernur, wali kota, presiden, tidak sama. Jadi waktunya nanti beliau menentukan itu. Kalau nggak ada, kita ke museum. Yuk kita ke museum. Nanti museum sepatu sandal boleh dipakai, kain dilepas. Oke. Topi boleh dipakai. Tapi suasananya memang sejuk di sini, Pak. Adem lah ya. Ini ada 2 versi. Adem karena banyak pohon, tinggi-tinggi. Adem karena ada aura tertentu, penyambutan timbal balik leluhur, itu sifatnya energi. Kedatangan pengunjung tamu itu mengucapkan terima kasih. Bahasanya terima kasih itu ruang tamu dibuat nyaman, selaras, damai. Makanya banyak tamu dari Jakarta, dari luar Jawa semuanya kesini mesti betah, kerasan. Bahkan sering kesini. Jadi maunya lama-lama nggak mau keluar karena adem. Betul, Pak. Itu penyambutan dulu karena merasa dihargai, dihormati.
Rasanya terima kasih. Terus ini kenapa nggak pakai rumput atau batako gitu Pak? Dari dulu dari Pantai Selatan. Oh, Harus itu habitat. Jogja juga sama, ada pasir ya. Harus karena memang rumput jangan sampai tumbuh. oh gitu ya. Tapi rumput kan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Iya. Itu makhluk hidup. Ah. Nggak bisa dihindari, nggak bisa ditolak kok. Rumput di sini dikasih tempat yang sakral, keramat. Nanti di konten negatif lagi saya bilang itu. Istimewa aja deh. Ya. Di alun-alun. Alun-alun. Alun-alun itu kan bahan bakunya rumput. Warnanya apa? Hijau itu mentah. Jangan dong, gali lagi, tunggu sampai mateng. Warnanya apa mateng? Kuning. Kuning. Ilmu Allah harus mateng ya. Nah, kuning lambang kekuasaan. Tapi kearifan lokal loh ya. Ya. Kalau Jakarta kan lambang kematian. Nah, kita hargai. Di sini kuning lambang itu, makanya itu warnanya kuning semua. Ya nih. Tapi Tuhan tidak hanya berkuasa, juga mengayomi. Lambang pengayoman pohon beringin. Jadi kalau menyebut simbol Tuhan, bahasa ilmu pengetahuan ini, dua energi kuning beringin disinergikan, disatukan, tidak boleh terpisah. Ke atas positif simbol Tuhan. Kuning beringin kuning itu alun-alun itu Tuhan. Tapi lagi-lagi duniawi. Simbol Tuhan dipakai untuk kepentingan. Bukan urusan saya, partai. Loh, ini dunia kehidupan seperti itu. Salah kaprah kan? Memang kehidupan salah kaprah lah. Itulah kehidupan. Oke, luar biasa ya. Mengandung semua filosofi yang ada di sini. Karena dulu belum ada alat canggih. Iya. Kain bisa dilepas. Ya. Sama ada pakai lagi. Bapak Ibu sebelum ke kantor mohon izin topinya untuk dilepas Karena lama. kemudian Sampai nanti sore jam. Karena rapi. Ya. dilepas Terima kasih ya. Iya. nanti silahkan dimasukkan di dalam ruangan tetapi yang memakai sepatu boleh dipakai. Kemudian Ibu atau Mbak Ini Dena. Oke. Karena belum bisa masuk ke dalam ya. Ya. 54 hektar. Jogja 38 hektar. Mangkunegaran Puro dan Tokalaman Puro itu 25 hektar. Tidak boleh lebih besar dari sini. Dari Antara sama Selatan itu 54 hektar. Nah itu 77 pohon sawah kecil tadi tingkat tinggi lah. Para tamu berada di angka 21 itu. Ini tembok ini 21. Nah, yang sebelah sana itu yang tembok sana. Nah ini banyak lampu kuning tadi ya, tulisan. Ini gudang pusaka peninggalan Pejajaran Majapahit Mataram yang kelas tinggi. Raja nggak mau ambil risiko. Di sini aja karena umum banyak tamu yang kesurupan, apalagi yang di dalam. Gitu Karena ya. masyarakat menyikapi salah. Iya. Di sini konon kata Pak banyak mistis, ada penunggu apaan. Nah, ketika itu diadakan kamu kena sendiri. Terpantul otak manusia, gelombang elektromagnetik itu kan tadi semua itu nggak ada, tapi pantulan dari otak. Nah, ini Taman Sari kolam renang, makanya Jogja Taman Sari di luar. Karena di sini dalam untuk pembeda nggak boleh Jogja menonton Taman Sari di dalam. Nah, dibunuh sama sini, karena melanggar kesepakatan. Jadi juga di luar, gitu loh. Nih alun-alun Baperan harus dua. Karena ciptaan Tuhan itu dua, laki-laki perempuan, siang malam, positif negatif benar salah, gitu ya. Ya. Jadi, Oh berarti kita hanya bisa baru ngakses sebagian sini saja? iya, ini luas. Luas sekali. Ya, kurang lebih ya 30 hektar. Nah, ini gambar aja dari ke kiri, dari kiri 5 sampai sekarang raja ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Di ujung kanan ini raja ke-12 ini gambar asli, sekalipun ini wajah asli. Waktu saya berumur 10 tahun, setiap malam saya menghadap beliau, dapat bimbingan ilmu-ilmu itu. Mencapai zaman kejayaan kemasan kemakmuran Keraton Surakarta pada zaman beliau, terkaya di dunia, karisma dunia, bapak perdamaian dunia. Waktu itu terkaya dunia, jadi seluruh Asia Tenggara yang punya mobil hanya beliau, satu-satunya mobil di Asia Tenggara. Beliau beli dari Jerman, tapi lagi-lagi dirawat di Belanda dengan masih utuh.
Kalau di sini malah. Iya benar-benar ada sejarahnya tuh. Mobil pertama di Jawa ya. Bukan disita loh, di sana dirawat kok. Kan waktu SBY periode pertama mau dikembalikan karena perawatannya mahal sekali biayanya. Sana udah kewalahan. Tapi para menteri yang menerima rebutan, nggak beres. Soalnya kan sini yang punya Indonesia itu nggak beres, biasa. Nah, karena beliau kampion dunia, terkadangnya banyak raja-raja Eropa, ratu-ratu Timur Tengah itu kesini berkunjung silaturahmi menghadap beliau. Makanya patung-patung putih tadi dari Eropa dan tadi itu ori semua, ciri khas ada Eropa, Belanda, tapi semua satu mana lambang ilmu pengetahuan. Lah, beliau gelarnya juga terpanjang di dunia. Sahandap sampean dalem ingkang sinuwun Kangjeng Susuhunan Pakubono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagama ingkang wicaksana saha ingkang minulya ing kraton Sokata Hadiningrat Kalifatullah ing tanah Jawi ingkang kaping 11. Salah 42 istri, selir, 1 permaisuri. Jadi ya di museumnya ini terpajang mulai peninggalan-peninggalan kerajaan dari Majapahit, barang-barang pemberian kepada keraton, alat-alat perang, dan alat-alat kesenian budaya. Semuanya tersimpan dan dapat kita lihat selama kita melangkahkan kaki di ruangan ini. Nenek moyang Anda itu masih hidup sampai sekarang, ada di sekitar Anda, di sekitar pola pikir. Nah, ketika penjenengan tidak mengembangkan pola pikir, nggak bisa ketemu sama beliau. Tapi kan bisa ketemu, ngobrol aja bisa kok. Itu kan makhluk hidup. Kenapa nggak dipelajari? Maka zaman dahulu nenek moyang belajar itu bisa ngobrol dengan orang lain yang mentan. Itu ngobrol dengan jin, dengan setan, ngobrol dengan makhluk halus. Apaan? Semua bisa dipelajari ilmiah. Landasannya itu harus ilmiah, harus logik. Ini kata jenazah, kok kita ke jenazah. Ada pembeda antara bahasa pendidikan ya, antara jin, setan, demit, makhluk halus, itu semata ada pembedaan. Tidak dikebiahuyah lah Bapak. Iya. Ini sumur Songo, yang dari 7 sumur tadi di dalam 6 ini 1. Tapi namanya sumur Songo karena tahun 1860 Masehi putra Pangeran Adipati Anom meditasi bertapa di tengah-tengah sumur dan pohon beringin. 42 hari 4 malam nggak makan nggak minum, nggak mati kok. Setahun kemudian beliau menjadi raja ke-9, maka viralnya di sumur 9. Dulu itu dibuat ekosistem, ditanam pohon gede-gede untuk menampung air ketika hujan bisa menampung air, ya kan? Tapi kita kemarau ini turun, jadi ini nggak pernah kering. Setahun nggak hujan nggak kering, karena ada ekosistem. Tapi masyarakat menyikapinya, loh setahun hujan nggak hujan kok nggak pernah kering, berarti ini airnya sakti, air keramat, air berkhasiat, air jam-jamnya Jawa. Banyak orang-orang tua bawa anak ke sini suruh minum air ini sebanyak-banyaknya biar cepet pinter, tapi nggak disuruh belajar. Kapan pinternya malah kembung. Laki-laki itu kehidupan seperti itu. Nah, kembali ke pribadi yang minum. Kalau tidak puasa, mencoba airnya ya gelas ini silakan diminum gratis kalau nggak puasa. Kalau berpuasa Coba. nggak apa? Saya coba ya. Ini berarti langsung dari sumurnya Pak ya? Nah, Segar. barangkali mau cuci kaki, cuci tangan, ini. Kalau mau bapak pulang, botol itu ada angkanya. Anda sendiri yang jaga harganya. Kalau sini, silakan kalau mau cuci kaki di tangan. Barangkali, silakan. Cuma syarat saja. Silakan. Kalau ini langsung ditimba dari sumur itu Pak Ya, harus alami, nggak boleh. Salnya nggak boleh dipasang. Salnya udah jalan canggih, semua harus alami, harus manual. Ini kita pakai sana. Milik Raja Pakubono II tahun 1740 ketika masih di Keraton Kartasura. Nah, 1445 bermutakan kan
Nah, beliau pindah ke sini, nah ini ditarik 8 kuda, tapi waktu itu 8 kebo karena ingin jalan pelan-pelan sambil melihat tanah baru yang biasanya dengan kuda Eropa. Oh ya, itu Bapak belum kasih cerita tuh. Dari Kartasura ke sini. Pindah ke sini. Yang Kartasura ini hancur ya. Terus bikin di sini baru kerajaan baru. Kerajaan dimanapun ketika itu dipakai untuk pemberontakan, perang saudara, rebutan kekuasaan, tidak boleh dipakai kerajaan lagi atau kesultanan, tidak boleh dipakai tempat tinggal hunian, tidak boleh dipakai tempat ibadah, harus pindah tempat baru karena di situ sudah beraura negatif nafsu manusia. Jadi harus dipakai makam. Jadi kerajaan dimanapun yang bekas itu makam-makam semua, harus tempat baru. Jadi semua itu ada makna-makna tinggi gitu. Jadi yang Surakarta ini kebalikan dari kata Kartasura. Dan Solo ini katanya desanya. Desa. Nah, jadi nama keratonnya itu Surakarta, tambah ya Hadiningrat. Kalau dulu Kartasura. Nah, di mana tempatnya? Di desa Solo. Tapi masalah keraton Solo ya sudah, nggak apa. Itu dia. Sama. Surakarta, Sura itu berarti karta berkarya, hadi, lebih kelebihan atau talenta, skill. Ningrat. Nah ini salah kata lagi. Ningrat itu bangsawan. Ningrat tempatnya kerabat kerajaan. Ini salah kaprah. Ningrat itu tempatnya orang pinter. Kalau bangsawan itu darah biru. Tapi dulu hanya orang kerajaan yang bisa belajar sampai ke luar negeri, sampai kemanapun, karena ada fasilitas ngumpulnya orang-orang pinter. Ada orang pedalaman nggak bisa apa-apa karena pasar juga nggak ada, juga finansial juga nggak ada. Zaman dahulu loh, jadi ngumpulnya orang pinter. Itulah bangsawan. Untuk hanya kastan Ningrat padahal Ningrat itu orang pinter. Lah zaman sekarang anak pedalaman bisa jadi menteri, itu bangsawan, itu Ningrat. Tapi kerajaan itu namanya darah biru. Iya, betul Pak. Banyak salah kaprah, nggak apa-apa. Tempat duduk kusir selalu lebih tinggi daripada tempat duduk raja. Di dalam seluruh Surakarta di depan seperti itu. Karena kusir raja sekaligus pelindung, pengawal, pengaman. Jadi harus melindungi, makanya selalu melindungi raja, menutupi. Jadi kalau di perjalanan raja kenapa sampai terbunuh sekalipun, tapi kursinya masih hidup, otomatis dianggap pengkhianat. Iya dong, dedikasi. Nah, kalau serang pas selesai. Jadi pengawal di sini ada pengawal ini, pengawal belakang, semuanya raja. Gitu. Ini raja ketiga buatan Inggris, raja kedua buatan Belanda. Ada yang dari Jerman dan di depan banyak, tapi sekarang masih hidup karena atapnya mau jatuh di renovasi Pak Jokowi tahun 2022. Nah, dulu bisa untuk selfie, foto dulu bagus. Tapi untuk yang dua ini sudah tidak boleh dipakai karena dilindungi UNESCO sebagai cagar dunia, karena semua itu masih ori. Dan keraton punya Kebu Kyai Slamet, Kebu Bule, ya sampai sekarang masih dirawat dengan baik. Ini induknya. Hidup pada nenek moyangnya, tapi tinggal tulang tanduk, warnanya albino, beranak pinang puluhan tahun, selalu albino. Sampai sekarang ini bisa dilihat di Alun Selatan, 13 ekor, bule semua, 13 ekor. Jadikan 3 kandang, karena satu kandang berantem dulu. Jadi setiap bulan Suro itu dikira di depan, paling depan. Hai dunia, keraton, saya keraton, tidak pernah lupa dengan nenek moyang saya. Apa buktinya? Ini loh, milik nenek moyang saya rawat dengan baik, tidak saya kultuskan, tidak saya sembah, saya rawat. Itu. Tapi sekarang selama kebo disembah-sembah di. Dan itulah dia seluruh area yang bisa diakses oleh pengunjung di wilayah Keraton Surakarta Hadiningrat, mulai dari pintu masuknya, harga tiketnya, dan aturannya yang berlaku di area ini. Bersama dengan Bapak guide-nya yang selaku abdi dalam keraton, yaitu Bapak Sunarso, setidaknya saya sudah dapat cerita dan sejarahnya mengenai kerajaan Mataram Islam dan seluk-beluk keraton ini. Nah, selanjutnya setelah dari sini saya mau ke Pura Mangkunegara, tempat di mana Raden Mas Said memisahkan diri dari Keraton Surakarta sesuai dengan cerita yang tadi.
Ya, ke Pura Mangkunegara ya Pak ya? Iya. Oke, sekarang sudah jam 13.48 teman-teman. Untuk jalan-jalan dan keliling seputaran Keraton Surakarta Hadiningrat sudah selesai. Jadi sudah diantarin sama bapak guide-nya. Dari luasnya keraton ini hanya sebagian kecil saja yang bisa didatangi atau dilihat sama pengunjung wisatawan. Nah, selanjutnya ini aku mau coba ke Pura Mangkunegara, kurang lebih jaraknya sekitar 2 km dari sini. Jadi ini aku naik gojek. Jadi karena ngejar waktu teman-teman, sebenarnya di sini masih bisa datangin atau ngelihat beberapa spot wisata lainnya di sekitaran keraton. Ada Masjid Agung, Pasar Klewer, Kampung Batik Kauman, dan pastinya alun-alun. Tapi ya itu, kalau saya ke sana semuanya, nantinya nggak sempat lagi yang di Pura Mangkunegara. Panas. Alun-alunnya gitu. Sana. Alun-alun. Alun-alun kidul ya? Yang buat kebun Kiai Slamet itu loh. Iya. Rumah-rumahnya di dalam. Kalau malam rame-ramenya di mana ya Mas ya? Oh ini ya? Mulai ini. Ini namanya apa ini? Oh, Pasar Singosari ya? Koridor Gatsu. Oh. Gatot Subroto. Ini kanan kiri jalan ini. Malam ini rame ya Mas Oh, ya? nanti ada ya apa penjual barang antik ya ada. Oh. Ya hampir mirip-mirip sama Malioboro gitulah. Oh, Malioboro-nya di sini. Ini sampai sana kan Mangkunegara itu pintu utamanya itu. Nah ini koridornya anu sini. Oke. Nanti malam ini atau besok? Malam sini ini saya ini buruk semua ini. Keren. Cantik Mas. Tapi anunya di mana? Apanya? Hotelnya. Oh, saya ambil kos-kosan yang murah. Oh, kok. Ya. Daerah mana? Daerah sini juga sebenarnya Oh Pak. ya dekat. Ya nanti jalan sini ya. Iya, saya nanti jalan dah. Ini live musik ada apa aja. Kalau rumahnya Jokowi di mana ya Pak ya? Sumber Jauh dari kota? dekat. Dekat ya? Nah, itu Stadion Manan ke utara dikit. Oke. Kayaknya open homo boleh. Boleh ya? Oh, boleh. Banyuanyar nomor 1. Oh ya, baik. Siap. Apalagi Ramadan ini kayaknya ada bingkisan. Nanti ke situ pasar antik tradisional, pasar Kartopuro ini kanan jalan ini. Oh, yang itu. Ini. Pasar Antik Triwindu. Oh. Oh iya, di sini asik ya buat santai-santai nih. Ini malam nanti juga rame. Trotoarnya lebar. Ya. Nanti tanya aja ya Mas ya. Oke. Jangan-jangan sudah tutup. Nggak tahu ini Pak yang pakai dasi ini loh. Apa sudah tutup mungkin? Nggak tahu. Tanya Mas Makasih ini. ya, Pak. Ya. Oh, sudah tutup? Kita juga mau masuk jam 2, maaf. Oh, jam 2 ya? Jam 2. Oh. Jadi kalau Oh, puasa puasa. jam 2, tapi kalau tapi ini kebetulan Kamis ya? Iya. Kalau Kamis itu hari biasa pun kita tetap jam 2 untuk ritual sesajen. Jadi Oh. memang kalau Kamis sama sosok Kliwon, meskipun kita Mataram Islam, tapi kita masih ada budaya Hindunya Kejawen. Jadi mohon maaf ini jam 2 udah tutup. Kalau besok buka, Bu? Besok buka jam 9, monggo Jam silahkan 9 ya? Katuran Pinara. Yang tutup yang Keraton Kasunanan, kalau Jumat tutup. Sini tetap buka. Oh ya, baik. Monggo kalau gitu. Katuran Pinara. Ya, terima kasih, Bu ya. Monggo. Ya. Anu luar-luar dulu. Iya, baik. Besok dalamnya besok. Nah, terima kasih Mas ya. Ya, mari Mas. Jadi santai-santai Ya. dulu di sini. Siap. Selamat menikmati. Ya.